Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids, shalom Papa Mama, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Di sisi mau tanya pakai lagu aja Hello, hello everybody, how are you? Hello, hello everybody, how are you? Good morning friends, good morning friends. Hello, hello everybody, how are you? I'm fine. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Itu semua karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Siapa yang udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Angkat tangannya. Wah, Cisisi dan guru-guru yang lain senang banget ngelihat adik-adik semuanya bersemangat, semuanya angkat tangan. Yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya ambil sikap doa yang baik, kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, berkati, sertai ibadah kami hari ini. Setiap kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, ayo semuanya kita mau bangkit berdiri. Jangan lemes-lemes, loyo-loyo. Jangan mukanya apa namanya? Aduh, di sisi lupa apa namanya nih kalau begini nih? Apa? Iya, cemberut. Jangan cemberut, tapi semuanya harus tersenyum. Ayo berdiri dengan tegak, bersemangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan. Ayo kita bergoyang, kita naikkan pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dengan kesungguhan hatimu naikkan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Mari kita semua mau ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih kami mau belajar untuk mengasihi keluarga kami. Biarlah lewat firman Tuhan setiap kami boleh sama-sama belajar, mendengarkan dengan baik, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus mengurapi kepada Tante Machen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap apapun yang disampaikan itu boleh kami pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik jangan lupa kalau mau pipis, kalau mau minum untuk di pause terlebih dahulu. Setelah itu baru kembali lagi duduk dengan manis. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran ya. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, Victorious Kid. Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik saja dan luar biasa. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita bisa kembali lagi beribadah di tempat ini. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya, kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga kita, papa dan mama semua dalam keadaan baik-baik. Bagaimana keadaan papa dan mama di rumah? Iya, puji Tuhan, semuanya pasti baik-baik ya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki 1 bulan 3 minggu di tahun 2021 ini. Nah, sekarang kita memasuki di minggu ketiga bulan Februari. Tema kita adalah tentang bagaimana kita mengasihi keluarga kita sendiri. Ya, I love my family. Nah, adik-adik, dalam keluarga ini kita akan bagi menjadi 2 kategori. Ya, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari papa, mama, koko, cece, adik. Keluarga kita punya keluarganya 3, mama papa punya anak 3, berarti keluarga kita 5 orang. Kalau keluarganya punya anak 2, berarti keluarganya 4 orang. Itu keluarga inti. Nah, satu lagi kategori yang kedua adalah keluarga besar. Ya, keluarga besar itu terdiri dari papa, mama, ya, kakek, nenek, nainai, yeye atau grandpa, grandma, terus anak-anak, dan juga paman dan bibi atau suk-suk atau kiu-kiu atau kuku atau ii. Nah, itu dalam satu keluarga besar ya. Ada papa mama, ada kuku, ii, ada anak-anak ya. Itu namanya keluarga besar. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan satu cerita yang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Yusuf. Anak-anak tahu kisahnya Bapak Yusuf? Oh iya, Bapak Yusuf ini adalah anak dari Om Yakub. Nah, Om Yakub punya anak banyak, 12 anak. Yusuf adalah anak yang ke-11. Dan Yusuf masih punya adik 1, namanya Benyamin. Nah, Yusuf sangat mengasihi keluarganya. Kita lihat ya filmnya ya. Kita mau nonton yuk film dari tentang kehidupan Yusuf mengasihi keluarganya. Selamat menyaksikan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ.
berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan tentang keluarga Yusuf. Keluarga Yusuf yang sangat mengasihi keluarganya. Walaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat ya kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak membencinya.
Tetapi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sangat mengasihi keluarganya. Dia memberikan makanan pada waktu saudara-saudaranya mengalami masa kelaparan. Yusuf selalu ingat akan keluarganya. Walaupun dia tinggalnya jauh, tetapi dia selalu mengingat akan keluarganya. Karena apa? Yusuf sangat mengasihi keluarganya. Dan dia mau mengampuni kesalahan daripada saudara-saudaranya. Di sini, siapa yang mau mengikuti teladan daripada Yusuf? Weh, puji Tuhan ya. Banyak anak-anak yang mau mengikuti teladan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pada waktu Yusuf mengasihi keluarganya, dia sangat sayang sekali, ya. Nah, anak-anak, di sini siapa yang masih suka marah-marah sama papa dan mama? Kalau anak-anak mau mengikuti teladan Yusuf, pasti anak-anak tidak akan memarahi papa dan mama. Pasti anak-anak sayang sama papa dan mama, seperti Yusuf sayang kepada bapaknya. Ya. Di sini juga, siapa di sini yang masih suka bertengkar sama kakaknya, sama adiknya, atau sama koko, cici yang suka bertengkar? Ada? Kalau anak-anak mau mengikuti teladan Yusuf, anak-anak tidak boleh bertengkar sama kakak, adik, koko, cici, semua nggak boleh. Kita harus saling mengasihi seperti Yusuf. Walaupun kakak-kakaknya nakal, tetapi Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Siapa di sini yang masih membenci? Iya, nggak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membenci saudara kita. Kita harus saling membantu, saling support, ya. Kalau adik kita butuh bantuan, kita harus bantu. Kalau kakak kita atau cece kita perlu bantuan, kita harus bantu. Bukan biarin aja, aku masa bodoh, ya. Itu bukan contoh yang baik. Tetapi kalau kita saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan, itulah yang baik. Nah, adik-adik semua, bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengasihi keluarga kita, ya? Supaya kita bisa mencintai keluarga kita, baik kepada papa mama, kepada oma opa, om dan tante, kakak dan adik. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah adik-adik harus taat. Caranya adalah adik-adik harus taat dan patuh kepada papa dan mama. Itu buktinya bahwa adik-adik mengasihi papa dan mama. Kalau adik-adik nggak taat, adik-adik nggak patuh, mana buktinya kalau adik-anak mengasihi papa dan mama? Ya, kalau bagaimana caranya adik-adik mau mengasihi koko dan cici? Kita tidak boleh bertengkar. Ya, kita tidak boleh bertengkar sama koko, sama cici, ya, sama om tante, nggak boleh bertengkar. Ya, bagaimana caranya kita mau mengasihi keluarga kita? Kita harus saling rukun. Nah, hidup berdamai, tidak bermusuhan, ya, tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu caranya bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita. Kita harus saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Bagaimana lagi caranya kita harus mengasihi keluarga kita? Kita harus saling mensupport, ya, satu dengan yang lain, bukan saling mengejek. Nah, anak-anak, demikian juga keluarga daripada Yusuf ini, mereka saling mengasihi. Mereka mengasihi keluarganya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Victorious Kids, Tante Micen percaya anak-anak saling mengasihi, ya. Tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh membenci, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi kita mau saling mengasihi. Kita mau saling berpelukan, mengasihi keluarga kita. I love my family. Artinya kita mengasihi keluarga kita, ya. Dan kita mau
lebih-lebih lagi mengasihi. Ya, nah di firman Tuhan ada dikatakan demikian ya. Kita teman-teman bacakan ya buat anak-anak ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Itu loh firman Tuhan yang katakan loh. Kita bilang bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita membenci adik kita, membenci mama kita, membenci kakak kita, membenci koko kita, membenci cici kita. Kita adalah pendusta. Yang kelihatan saja tidak dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Tapi bilangnya mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya. Tuhan bilang kita adalah pendusta. Karena, lanjut ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudara tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, adik-adik, itu firman Tuhannya. Ya. Ayo adik-adik, mulai sekarang kita mau saling mengasihi. Ya, kita nggak mau jadi orang-orang pendusta. Kita mau mengasihi Allah dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita? Papa, mama, koko, cece, ya, kuku, ii, oo, suksuk, ya, itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus juga mengasihi dia. Jangan kita benci dia. Amin. Puji Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan pada hari ini tentang I love my family. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. I love you. God bless you all. Ya, firman Tuhannya keren banget. Siapa yang di sini mau mengasihi keluarga kita? Ya, kita semua harus bisa dan selalu belajar untuk mengasihi papa, mama, kakak, adik, yeye, nai, grandpa, grandma, opa. Semuanya harus kita kasih. Yuk, kita mau naikkan pujian ini. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du
Du du du du du du du. Du 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 du. Iya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, adik-adik semuanya luar biasa. Sisi dan guru-guru yang lain percaya bahwa setiap adik-adik bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Masih boleh berantem gak? Jangan ya. Masih boleh pukul-pukulan gak? Jangan. Boleh saling ngatain gak? Gak boleh. Tapi kita harus mengasihi. Yang tadinya kita berbuat salah atau keluarga kita ada yang berbuat salah sama kita. Mulai hari ini, mulai sekarang kita mau memaafkan mereka semua. Kita memilih untuk apa? Mengasihi. Dan Sisi dan guru-guru lain di sini juga percaya adik-adik semuanya, anak-anak Victorious Kids bisa melakukannya dengan bantuan Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan selama ibadah kita berlangsung. Yuk semuanya yang tadinya masih duduk, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Setiap kami Tuhan mau selalu belajar untuk mengasihi keluarga kami. Kami tidak mau lagi berbuat tidak sopan terhadap orang tua kami dan juga orang yang lebih tua dari kami. Kami mau menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk papa, mama, dan keluarga besar kami. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong, yang menyertai, yang memberkati keluarga kami. Apapun juga yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan setiap kami. Pertemukan setiap kami Tuhan di ibadah selanjutnya dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Setiap kami bisa beribadah dengan sukacita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima dan kita mau menyambut berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, jadilah saluran berkat, jadilah saksinya Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita mau sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, see you next week, happy Sunday, God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.